Aku tidak tahu dari mana sumber wewangian itu berasal. Hingga suatu malam saat anakku terbangun minta susu, aku pergi ke dapur untuk membuat segelas susu untuk anakku. Dan saat akan kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara ceklek, seperti suara saklar lampu yang dipencet. Dan seketika lampu dalam ruang tengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mary di Jogja. Perkenalkan, namaku Mary. Aku tinggal di perkampungan di tengah pusat kota Jogja. Rumahku tidak besar, tapi nyaman untuk aku tempati bersama suami dan 2 orang anak laki-lakiku. Perkampungan tempat tinggalku memang padat penduduk. Untuk masuk ke rumah hanya melalui gang sempit. Dan sepeda motor wajib untuk dimatikan mesinnya sehingga harus dituntun. Lokasi kampungku berada di lingkungan Jeron Beteng Kraton Yogyakarta. Konon zaman dulu menurut sesepuh kampung, daerah sini memang banyak hal berbau mistis. Mungkin karena berada di sekitar keraton, atau mungkin juga karena banyak warganya yang memiliki benda-benda pusaka, sehingga aura mistis dari pusaka tersebut banyak yang mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata untuk datang. Didukung oleh lingkungan yang saat itu penduduknya belum terlalu banyak dan belum tersentuh jaringan listrik, sehingga penerangan jalan saat malam masih sangat terbatas dan suasana masih remang-remang. Diary. Namun saat ini aura mistis itu sepertinya sudah tidak lagi terasa. Perkampunganku sudah padat penduduknya dan penerangan jalan juga sudah sangat memadai. Hanya sudut-sudut gang tertentu yang masih agak remang-remang. Meski demikian, ternyata di dalam rumahku sendiri justru terkadang aku merasakan adanya aura mistis yang membuat bulu kuduku merinding. Di dalam rumahku sering tercium aroma wewangian melati, kadang aroma kelembak, dan kadang bau amis yang entah dari mana datangnya. Dan itu hanya terjadi pada waktu malam hari. Diary. Aku tidak tahu dari mana sumber wewangian itu berasal.
Hingga suatu malam saat anakku terbangun minta susu, aku pergi ke dapur untuk membuat segelas susu untuk anakku. Dan saat akan kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara ceklek seperti suara saklar lampu yang dipencet. Dan seketika lampu dalam ruang tengah mati dan tercium aroma wangi melati. Aku perhatikan di depanku seperti ada gorden berwarna putih yang tidak terlalu lebar. Memang sekat antara ruang tengah dan dapur menggunakan gorden, tapi bukan warna putih. Diary, aku sempat berpikir itu gorden atau apa, karena aku tidak memiliki gorden berwarna putih. Setelah aku perhatikan dari bawah sampai ke atas, ternyata di bagian atas terdapat rambut hitam panjang yang menutupi wajah, yang sepertinya berwarna putih pucat, namun tidak jelas karena tertutup oleh rambut. Mendadak aku mematung, kaget dan tidak bisa bergerak. Semua tubuhku rasanya kaku. Hingga akhirnya kembali terdengar suara ceklek dan lampu ruang tengah pun menyala kembali. Dan sosok yang mirip gorden itu pun menghilang. Kesadaranku pun kembali pulih. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar. Meski selama ini di rumahku sering tercium aroma wangi melati dan juga kadang bau singkong rebus, tapi melihat makhluk halus yang kata orang itu adalah kuntilanak, baru sekali itu. Itulah pengalamanku melihat sosok makhluk halus yang kata orang makhluk itu adalah kuntilanak atau Miss K. Terima kasih buat Mbak Mary di Jogja yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Mary atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.